Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang tayang pada Koran Harian Banten Post edisi Senin 28 Desember 2020. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share, karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Seperti biasa, pada hari Senin, Banpos mengangkat tema-tema khusus yang dirangkum dalam sebuah indep. Indep pertama kali ini adalah Selusin persoalan WH Andika. Memasuki usianya yang ke-20 tahun, Provinsi Banten masih dililit berbagai persoalan, termasuk persoalan paling dasar yaitu kemiskinan dan pengangguran. Setidaknya ada 12 persoalan yang belum maksimal penanganannya. Selain itu, Banten juga masih bergelut dengan banyak masalah lain. Menurut partai pemenang pemilu 2019 di Tanah Jawara ini, fraksi Gerindra DPRD Banten paling tidak terdapat 12 persoalan pelik dihadapi oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumi. Menurut fraksi Partai Gerindra, persoalan tersebut mulai dari penanganan COVID-19, kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, pendidikan, agro, infrastruktur pedesaan, reformasi birokrasi, pendapatan daerah, hingga penyelamatan Bank Banten dan utang 4,9 triliun rupiah dari salah satu BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur. Dalam indef ini juga mengangkat tentang isu pemilihan Gubernur Banten yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Masa jabatan Wahidin Halim Andika Hazrumi sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Dengan berbagai persoalan yang dialami dalam masa kepemimpinannya, dengan 1,5 tahun tersisa, sejumlah figur dijagokan bakal siap menghalangi WHAA untuk memperpanjang masa kepemimpinannya. Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Banten di bawah kepemimpinan yang baru mengaku akan mengusung kader internal pada perhelatan pemilihan Gubernur Banten mendatang. Ketua DPW PKS terpilih, Gembong R. Sumadi, mengungkapkan ajang Pilgub Banten pihaknya akan memaksimalkan partai dalam mencari kadernya yang mumpuni, termasuk berkoalisi dengan sejumlah partai lainnya. Selain dari PKS, PAN juga punya posisi mendorong kadernya untuk maju dalam Pilgub mendatang. DPW PAN Banten mendorong Wali Kota Serang, Syafruddin untuk maju pada pemilihan Gubernur Banten pada Pilkada serentak tahun 2022 nanti. Dorongan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat kerja wilayah 1 DPW PAN Banten yang digelar di Rumah PAN Banten, Sabtu 26 Desember 2020. Diketahui saat ini Syafruddin juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Banten. Terpisah, Ketua DPC P3 Kota Serang, Uhen Juhaini, mengatakan bahwa terdapat dukungan untuk Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usuluddin agar dapat maju dalam perhelatan Pilgub 2022 nanti. Hal tersebut telah disampaikan pada Mukercap P3 Kota Serang dan diamini oleh berbagai tokoh di Provinsi Banten, khususnya Tangerang Raya. Ia pun tidak menampik bahwa sudah banyak pihak yang membuka komunikasi dengan P3 untuk dapat mengusung Subadri sebagai Gubernur Banten di Pilgub 2022 nanti. Ia juga mengklaim seluruh DPC akan mendukung Subadri dalam perhelatan tersebut. Untuk indep kedua, edisi hari ini adalah Pandemi dihajar bansos. Pandemi COVID-19 menyerang dunia, termasuk Indonesia. Mengantisipasi makin memburuknya dampak ekonomi, bantuan sosial pun digulirkan. Namun, banyak kejanggalan dalam penyalurannya. Bahkan seorang menteri jadi pesakitan karena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara seolah menjadi puncak dari carut-marutnya penyaluran bansos di Indonesia. Bahkan di daerah sejak awal, pendistribusian menuai banyak polemik. Masyarakat mengeluhkan penerima bansos yang bukan dari golongan ekonomi lemah. Selain itu, bantuan juga dikeluhkan karena kualitasnya kerap jauh dari kata layak untuk dikonsumsi. Seperti juga pemerintah daerah lain, Pemkot Serang ikut menganggarkan bantuan sosial dalam bentuk program jaring pengamanan sosial. Nilainya mencapai 30 miliar rupiah. Sayangnya,
Penyaluran tahap pertama bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kota Serang ini langsung dirundung masalah. Kegaduhan soal JPS mulai dipantik oleh salah seorang warganet di media sosial Facebook dengan akun bernama Nurjaya Mata Kita. Ia mengunggah foto isi dari paket JPS yang ia nilai tidak sesuai dengan nilai anggaran Rp200.000. Meskipun Nurjaya Mata Kita dalam akun Facebooknya mengklarifikasi unggahan dirinya dengan mengunggah foto ia bersama Kepala Dinsos Kota Serang, Muhammad Popino Priyadi, namun hal itu tidak membuat kegaduhan di masyarakat berhenti. Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Banten, Fuadudin Bagas, menuturkan bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi pada pengadaan JPS Kota Serang juga perlu ditindaklanjuti. Sebab nominal yang muncul pada dugaan markup anggaran tersebut juga mencapai miliaran rupiah. Selain di Kota Serang, penyaluran bansos di Kota Cilegon juga dituding banyak masalah. Seperti disampaikan Ketua LSM Gapura Banten, Husein Saidan, masalah penyaluran bantuan di Kota Baja terletak pada sisi keterbukaan anggaran, data penerima bantuan, hingga sumber daya OPD terkait. Ia juga mendesak pihak Kejaksaan Negeri Cilegon untuk tidak ragu melakukan audit kerjasama dengan pihak yang kompeten dan berharap wali kota memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pihak media untuk menginformasikan kepada masyarakat agar tidak berkembang praduga-praduga yang negatif terhadap pemerintah. Sementara itu, anggota DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrahim Aswadi menuturkan, saat ini banyak masyarakat yang tidak memahami proses dan birokrasi. Hal tersebut menurutnya menimbulkan konflik sosial di kalangan RT dan RW. Selain itu, tidak adanya penempelan label bagi penerima bantuan juga merupakan salah satu tumpang tindih bantuan baik dari Kemensos, Pemprov Banten, dan Pemkot Cilegon. Tudingan carut-marut penyaluran bansos juga terjadi di Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga di Desa Mogana dan Desa Kadubale, Kecamatan Banjar, mengeluhkan terkait bantuan UMKM yang dipotong oleh sejumlah oknum. Bantuan UMKM sebesar 2,4 juta rupiah yang disalurkan oleh pemerintah pusat hanya didapatkan oleh warga sebesar 2,2 juta rupiah. Berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita-berita lainnya di koran harian Banten Post yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Post bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.